Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang masalah zakat. Mu'allif rahimahullah di part ke-9 telah menyelesaikan atau telah menyempurnakan perkataan beliau, pembicaraan beliau tentang masalah zakatul mal. Jadi zakat yang dia untuk membersihkan hak kelebihan harta yang ada pada seseorang. Kemudian mu'allif rahimahullah akan membahas tentang masalah harta yang dia untuk membersihkan jiwa seseorang, yaitu zakat fitri. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Zakatul fitri, adapun ini itu pasal tentang masalah zakatul fitrah atau zakatul fitri. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakatul fitri itu hukumnya wajib atas seorang muslim. Syaratnya adalah apa? Syaratnya, nah di sini. Idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal 'idi wa lailatah. Yang pertama, apabila ada harta kelebihan, ya, kelebihan harta yang dia cukup untuk dirinya sendiri dan cukup untuk orang yang ditanggungnya. Ya. Kapan? Yaumal id wa lailatah. Hari id dan malam idnya. Jadi itu salah satu dhobit atau titik tolak orang kaya itu seperti apa sih? Oh, ternyata orang kaya dalam masalah zakat ini adalah orang yang ada kelebihan harta untuk dia makan dan keluarganya sehari semalam. Begitu. Berapa besarannya? Arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 mud. Itu wajib dikeluarkan berapa? 4 mud atau 1 sa'. 4 mud bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 mud seperti ini. Tapi berdasarkan ukurannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dikonversikan kepada timbangan sekarang ya kira-kira 7 on. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada syarat kedua. Apa itu syarat kedua? Idraku juzuk min Ramadan wa juzuk min Syawal. Mendapati sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Misalnya gini, ada seorang bayi lahir ketika malam Id atau malam takbiran. Bagaimana hukumnya? Apakah anak kecil ini wajib untuk apa? Untuk membayar zakat? Tidak. Karena apa? Karena bayi ini tidak mendapati sebagian dari bulan Ramadan. Beda halnya apabila apa? Apabila bayi ini lahir pada siang hari. Pada siang hari dan malamnya adalah takbiran. Maka apa? Maka dia wajib dikenai zakat. Kenapa? Karena dia mendapati juzuk min Ramadan wa juzuk min Syawal, sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Masalah kedua, apabila seseorang meninggal dunia ketika bulan Ramadan, maka apa hukumnya? Apakah dia wajib untuk membayar zakat? Tidak. Kenapa? Karena dia hanya mendapati sebagian dari Ramadan, tetapi tidak mendapati sebagian dari Syawal. Maka apa? 2 syarat ini wajib di dalamnya. Kemudian watajibun niyatu fil jami', wajib niat di semuanya itu. Ya, di ketika apa? Zakat fitrah maupun zakatul mal. Qala al-mu'allif rahimahullah. Masarifuz zakah. Pasal tentang masalah masarifuz zakat. yakni orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau penyaluran zakat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa la yajuzu an yasrifa az-zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin muttasifin bi sifati ahadil asnafis tsamaniyah. Tidak boleh hukumnya untuk menyalurkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, kecuali kepada siapa? Kepada orang hur, orang yang merdeka. Kenapa? Kenapa harus kepada orang merdeka? Karena apabila dia budak, harta budak tersebut bukan milik dia. Karena milik siapa? Milik tuannya atau milik majikannya. Yang kedua, muslim. Jadi harus memiliki apa? 2 sifat ini, merdeka dan muslim. Yang ketiga, muttasifin bi sifati ahadil asnafis tsamaniyah. Yang dia memiliki sifat
salah satu sifatnya apa? Salah satu dari 8 golongan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Hanya saja innamas shadaqatu lil fuqara, hanya saja sedekah. Di sini sedekah wajibah, yakni zakat. Itu hanya saja untuk siapa? Dibagikan kepada siapa? Lil fuqara, kepada orang-orang fakir. Yang kedua kepada orang miskin. Ketiga kepada siapa? Kepada amilin. Amil yang dia apa? Yang dia mengumpulkan zakat. Yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mendapatkan kelembutan hati supaya masuk Islam. Yang kelima wafir riqab, orang budak yang dia apa? Ingin memerdekakan dirinya sendiri. Dalam bab lain disebut apa? Budak mukatab. Apa itu mukatab? Budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Yang keenam adalah ibnus sabil. Afwan. Yang keenam adalah wal gharimin, orang yang terkena hutang. Dengan syarat hutangnya bukan hutang untuk maksiat. Misalnya hutang untuk judol. Nah, ini enggak bisa dia. Tidak termasuk ke dalam siapa? Tidak termasuk ke dalam gharim. Karena dia apa? Karena dia berhutang karena untuk maksiat. Yang ketujuh adalah fi sabilillah, yang dia berjihad di jalan Allah. Yang kedelapan adalah orang yang tidak memiliki bekal yang cukup untuk melakukan perjalanan. Ibnu sabil. Ya, ibnu adalah anak, sabil jalan, berarti anak jalanan. Tampaknya seperti itu. Dia apa? Luntang-lantung ke dalam di mana? Di jalan. Dia ingin apa? Ingin pulang ke negerinya. Atau dia bersafar untuk menuju ke satu tempat untuk kebutuhan, bisa untuk ilaj, berobat, atau untuk apa? Untuk berkunjung ke keluarganya, ternyata tidak memiliki atau bekalnya kurang di tengah jalan, maka dia mendapatkan zakat. Qala al-mu'allif rahimahullah, kal faqiri wal miskini. Nah, beliau hanya menyebutkan beberapa saja. Sebetulnya yang yang lengkapnya ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Beliau menyebutkan yang beberapa. Kal faqiri, contohnya fakir. Yang kedua al miskin, orang miskin. Wa kaunihi ghairu hasyimiyyin wal mutallibiyyin. Orang yang tadi itu bukan fakir dan miskin, bukan orang Hashimi. Siapa dia? Keturunan Bani Hashim. Yang kedua wala muttalibi, bukan keturunan Bani Abdul Muttalib. Yang ketiga wala maulan lahuma, dan bukan mantan budak dari kedua kabilah ini. Wa yajibu isti'abul mawjudina minhum, dan wajib hukumnya apa? Wajib hukumnya untuk menyalurkan zakat dengan cara apa? Dibagi rata. Yang ada yang apa? Wal mawjudina minhum, orang-orang yang ada sifat dari 8 sifat tersebut. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, beliau melanjutkan, kita lanjutkan ke dalam bab haji. Al-hajju. Secara bahasa haji adalah al-qasdu. Secara bahasa adalah al-qasdu wa ziyarah. Dia qasdu, dia menuju dan dia mengunjungi. Secara istilah adalah qasdu baitul haram li ajlin nusuk. Dia apa? Dia menuju ke Baitullahil Haram, ke rumah Allah Al-Haram untuk apa? Untuk melaksanakan suatu ibadah. Wa ammal hajju, qala al-mu'allif rahimahullah, wa ammal hajju, adapun haji, fahuwa khamisu arkanil Islam. Dia adalah rukun Islam yang kelima. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Hukumnya wajib bagi setiap muslim mukallaf, aqil, baligh, hurrin, yang dia apa? Merdeka. Wa kadzal umratu fil umri marratan. Begitu juga apa? Begitu juga umrah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, umrah ini hukumnya wajib fil umri marratan, satu kali seumur hidup. Bisyarti, dengan syarat apa itu? Al-istitha'ah, ada kemampuan untuk menuju apa? Untuk melaksanakan haji dan umrah, baik dia apa itu? Kemampuan dalam sisi harta maupun secara fisik. Akan dijelaskan oleh mu'allif rahimahullah. Wahya an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safari ilal haji dhahaban wa iyaba. Yaitu apa? Memiliki harta yang dia butuhkan untuk apa? Untuk perjalanan menuju haji dhahaban wa iyaba, pergi dan pulangnya.
Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan dia memiliki nafkah atau harta atau uang yang berada di bawah tanggungannya sampai dia pulang. Jadi apabila dia pergi sendiri dan di negeri ini ada anak istrinya, maka apa? Maka dia memiliki harta untuk dia safar dan dia memiliki harta untuk siapa? Untuk yang ada di rumah. Kalau misalnya kurang dari situ ya maka dia tidak wajib. Kemudian wa'malul haji salatu asya. Amalan-amalan haji ada tiga amalan. Yang pertama arkanun, yang kedua wajibatun, yang ketiga sunanun. Ada rukun, ada wajibat, ada sunan. Rukun dan wajib itu ada perbedaannya. Yang akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Insyaallah biiznillah aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.